Oh sama sekali, wong saya maju juga nggak populer juga nggak apa-apa. Misalnya untuk melakukan penggusuran gitu kan. Nggak apa-apa. Kalau tanggapannya soal yang isu KRL itu diatur dengan NIK itu gimana Mas Pram? Ya, saya belum mempelajari secara detail ya, tetapi yang paling penting adalah apapun transportasi publik itu harus fairness bagi siapa saja. Tidak boleh membedakan kelas kalau yang namanya transportasi publik. Harus misalnya orang yang menerima bansos, DT apa, yang begitulah yang menerima bansos nggak bisa. Harus semuanya diperlakukan sama karena ini transportasi publik gitu. Kalau saya berpendapat itu ya. Berarti kalau misalnya kayak jalur sepeda juga gimana Mas Pram? Itu kan banyak yang terbengkalai nih sekarang. Jadi kalau jalur sepeda secara simpel, saya ini kan pesepeda banget. Keluhan yang paling mendasar adalah kontinuitas dari kebijakan. Nggak betul-betul diselesaikan. Yang sudah baik nggak diselesaikan. Sehingga dengan demikian, kalau saya juga harus katakan, peninggalan Mas Anies di JIS yang sebenarnya sudah baik lah. Cuma kurang infrastrukturnya. Kalau mau konser macet, pasti terjadi kemacetan yang panjang. Kalau ada sepak bola yang penontonnya lebih dari 40.000 juga menimbulkan persoalan, maka yang begini harus diselesaikan. Bagaimana Persija itu bisa menjadi JIS menjadi home base-nya, bisa memberikan pemasukan, Jackmania-nya dirawat dengan baik, misalnya dibuatkan arena untuk Jackmania supaya orang dari daerah dari manapun, dari Kediri, kampung saya, dari Surabaya, Jogja, kalau ke Jakarta tujuan pertama kemana? Ke JIS, beli apa? Beli merchandise, beli kaosnya. Dan itu kan kita lakukan kalau kita pergi misalnya ke luar negeri, beli kaosnya MU, Chelsea, dan sebagainya. Itulah yang kemudian menjadi penghasilan buat JIS juga, buat Jakarta juga gitu kan. Berarti kalau jalur sepeda bakal diperlebar, diperbanyak atau bagaimana? Jalur sepeda ada dua alternatif. Sekarang di negara-negara yang sudah baik, jalur sepeda itu tidak menjadi satu dengan jalur mobil. Selalu elevated. Kan kita bisa juga, kalau kita lihat jalan kaki sepanjang Sudirman Tamrin, jalan kakinya tidak termanfaatkan secara maksimal, padahal bagus banget. Harus diakui pedestrian kita itu bagus banget. Nah, sepeda kita yang orang bersepeda sekarang kan ngomel-ngomel jam 6 udah ditutup. Minta jam 6.30 dibuka. Kalau saya diberikan kesempatan itu, apa yang sudah diadakan dengan jalur sepeda diperbaiki. Kalau perlu dibuatkan elevated. Elevated buat siapa? Khusus untuk sepeda dan motor. Supaya di bawah kemacetan juga bisa berkurang banyak di Sudirman Tamrin. Ini contoh saja. Tentunya problem yang seperti ini banyak banget, ya. Bisa dibilang yang sekarang nggak dilanjutkan Ya, kalau saya diberikan kesempatan, siapapun termasuk yang dilakukan Pak Sutioso, Bang Poke, Mas Anies, Ahok, Pak Heru, saya lanjutkan. Termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi kan pernah jadi gubernur juga. Mas Pram infonya bakal gubernur berkunjung ke gubernur. Saya udah minta waktu untuk door to door dari gubernur ke gubernur. Hari ini belanja masalah. Tentunya kalau saya bisa ketemu dengan gubernur ini kan dulu yang membuat solusi. Bahwa solusinya sekarang harus dilakukan koreksi pasti ada. Namanya juga zaman berubah. Seperti saya nge-tweet tahun 2010 tentang bercanda, kalau dilihat sekarang kan beda banget. Sekarang udah eranya era TikTok kan gitu ya. Yang peluang Pertama siapa? Masalah Jakarta kan banyak seperti banjir dan macet. Prioritas utama dari Mas Pram dan Rano ini apa sih? Kalau udah berani jadi gubernur Jakarta, nggak boleh ada prioritas hanya satu. Prioritasnya terlalu kompleks, terlalu banyak, semuanya menjadi prioritas. Kalau lagi terpilih 100 hari pertama mau ngapain Mas Pram? Kerja keras. Mas Pram Mas Pram dan Pak Rano ini di Jakarta akan keberlanjutan atau seperti apa? Ya melanjutkan semua yang ada. Ada program Mas nggak Pak? melanjutkan program DP Rumah 0% juga Mas? Kan gini, yang namanya program yang saya sampaikan ke KPUD itu belum diketok, baru tanggal 22 nanti diketok, dibuka. Kalau udah dibuka, saya akan beberkan satu-satu, ya saya janji. Mas Pram kan udah membuat wacana program ini membuat Jakarta Utara seperti Dubai. Kalau Mas Pram sendiri menilai nggak sih tanggapan? Kan udah ada yang dibuat oleh zaman dari gubernur sebenarnya, misalnya Waterfront City, itu kan seperti Dubai juga, destilasi kan seperti Dubai. Jadi bukan hal yang baru.
Tapi itu realistis nggak sih di Lima? Ya namanya orang mau maju gubernur ya mau apa aja boleh. Mas Pram, Mas Pram udah ada diskusi soal tim ses Mas Pram, Hah? tim ses. tim ses gimana? Segera dalam waktu dekat tim ses saya umumkan, dan tim sesnya bukan orang kader partai, bukan orang politik. Mas Anies. Mas Anies kan politikus. Oh, Tapi ada lobby-lobby dengan Mas Anies. Ya ketemu nggak sengaja lah, lagi Car Free Day. katanya punya hubungan khusus Mas. Saya minggu depan mau Car Free Day sama ketua umum partai karena dia minta. Oke. Tapi dari PDIP sendiri ada dorongan dari internal nggak sih buat Pak Anies buat jadi impres? Kan saya yang ditugaskan. Masa saya mau didorong-dorong? Enggak lah, udah saya udah putuskan siapa yang menjadi ketua tim saya. Siapa Mas? Udah, nanti diumumkan. Yang jelas bukan politisi, bukan mantan gubernur, yang jelas ya. Inisial Mas Pram. Tapi good looking. Hari ini ke istana nggak? Ini tugasnya biasa. Hari ini saya bekerja biasa loh, sampai 1:30. Ini juga kembali lagi, habis ini ganti baju di mobil. Mas Terima Pram, kasih. tapi ada update nggak soal SSK dari Pak Jokowi? Ada update nggak soal, kan Mas Pram pengen mengajukan pengunduran diri, Pak Jokowi ada update nggak soal? Ya, rahasia negara. Ada nggak? Biasa ya Mas. Masih belum ada respon berarti dari Pak Jokowi? Bagi-bagi waktunya hari ini masih kerja dengan biasa. Ini balik lagi kerja. Nggak izin ya? Nanti malam, Nggak izin ya? Loh, kan gini, masa kita udah setingkat menteri harus kayak anak SD satu persatu? Enggak, saya akan bekerja tetap nggak berkurang. Boleh ditanya oleh staf saya, ada nggak yang tidak selesai? Pasti selesai. Mas Pram, tapi belum ada yang dari Tadi malam aja hari Minggu saya mengerjakan sampai 11:30 malam, kan nggak perlu cerita-cerita. Masih jadi menteri ya? Kan Pak Mas Pram dekat sama Pak Presiden juga, apakah nanti ingin, Saya dekat sama semuanya. apakah akan memanfaatkan endorse Pak Jokowi untuk Saya memilih dekat, di Jakarta? saya dekat dengan semuanya. Masih butuh endorse Jokowi nggak Mas? Yang saya terkejut seperti tadi saya bilang. Tadi ada ketua umum partai, nanti lihat aja. Mas sudah Car Free Day-nya sama aku aja. Aku kan lebih keren, aku ketua umum partai. Oke. Mas Pram. Makasih. Makasih Mas Pram. Ya makasih ya. Oh sama sekali, wong saya maju juga nggak populer juga nggak apa-apa. Misalnya untuk melakukan penggusuran gitu kan. Nggak apa-apa. Kalau tanggapannya soal yang isu KRL itu diatur dengan NIK itu gimana Mas Pram? Ya saya belum mempelajari secara detail ya. Tetapi yang paling penting adalah apapun transportasi publik itu harus fairness bagi siapa saja. Tidak boleh membedakan kelas kalau yang namanya transportasi publik. Harus misalnya orang yang menerima bansos, DT apa? Yang begitulah yang menerima bansos nggak bisa. Harus semuanya diperlakukan sama karena ini transportasi publik gitu. Kalau saya berpendapat itu ya. Berarti kalau misalnya kayak jalur sepeda juga gimana Mas Pram? Itu kan banyak yang terbengkalai nih sekarang. Jadi kalau jalur sepeda secara simpel, saya ini kan pesepeda banget. Keluhan yang paling mendasar adalah kontinuitas dari kebijakan. Nggak betul-betul diselesaikan. Yang sudah baik nggak diselesaikan. Sehingga dengan demikian, kalau saya juga harus katakan, peninggalan Mas Anies di JIS yang sebenarnya sudah baik lah. Cuma kurang infrastrukturnya. Kalau mau konser macet, pasti terjadi kemacetan yang panjang. Kalau ada sepak bola yang penontonnya lebih dari 40.000 juga menimbulkan persoalan, maka yang begini harus diselesaikan. Bagaimana Persija itu bisa menjadi, JIS menjadi home base-nya, bisa memberikan pemasukan, Jackmania-nya dirawat dengan baik, misalnya dibuatkan arena untuk Jackmania, supaya orang dari daerah, dari manapun, dari Kediri, kampung saya, dari Surabaya, Jogja, kalau ke Jakarta tujuan pertama kemana? Ke JIS, beli apa? Beli merchandise, beli kaosnya. Dan itu kan kita lakukan kalau kita pergi misalnya ke luar negeri, beli kaosnya MU, Chelsea, dan sebagainya. Itulah yang kemudian menjadi penghasilan buat JIS juga, buat Jakarta juga gitu kan. Berarti kalau jalur sepeda bakal diperlebar, diperbanyak atau bagaimana? Jalur sepeda ada dua alternatif. Sekarang di negara-negara yang sudah baik, jalur sepeda itu tidak menjadi satu dengan jalur mobil. Selalu elevated. Kan kita bisa juga, kalau kita lihat jalan kaki sepanjang Sudirman Tamrin, jalan kakinya tidak termanfaatkan secara maksimal, padahal bagus banget. Harus diakui pedestrian kita itu bagus banget. Nah, sepeda kita yang orang bersepeda sekarang kan ngomel-ngomel jam 6 udah ditutup. Minta jam 6.30 dibuka. Kalau saya diberikan kesempatan itu, apa yang sudah diadakan dengan jalur sepeda diperbaiki. Kalau perlu dibuatkan elevated. Elevated buat siapa? Khusus untuk sepeda dan motor.
supaya di bawah kemacetan juga bisa berkurang banyak di Sudirman Tamrin. Ini contoh saja. Tentunya problem yang seperti ini banyak banget, ya. Bisa dibilang yang sekarang nggak dilanjutkan yang sekarang jalur sepeda. Ya, kalau saya diberikan kesempatan, siapapun termasuk yang dilakukan Pak Setioso, Bang Poke, Mas Anies, Ahok, Pak Heru, saya lanjutkan. Termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi kan pernah jadi gubernur juga. Mas Pram infonya bakal berkunjung ke gubernur. Saya udah minta waktu untuk door to door dari gubernur ke gubernur. Hari ini belanja masalah. Tentunya kalau saya bisa ketemu dengan gubernur ini kan dulu yang membuat solusi. Bahwa solusinya sekarang harus dilakukan koreksi pasti ada. Namanya juga zaman berubah. Seperti saya nge-tweet tahun 2010 tentang bercanda, kalau dilihat sekarang kan beda banget. Sekarang udah eranya era TikTok kan gitu ya. Yang Mas Pram peluang Masalah Jakarta kan banyak seperti banjir dan macet. Prioritas utama dari Mas Pram dan Rano Karno ini apa sih? Kalau udah berani jadi gubernur Jakarta, nggak boleh ada prioritas hanya satu. Prioritasnya terlalu kompleks, terlalu banyak, semuanya menjadi prioritas. Kalau lagi terpilih 100 hari pertama mau ngapain Mas Pram? Kerja keras. Mas Pram dan Pak Rano ini di Jakarta akan keberlanjutan atau seperti apa? Ya melanjutkan semua yang ada. Ada program Mas nggak Pak? lanjutkan program DP Rumah 0% juga, Mas? Kan gini, yang namanya program yang saya sampaikan ke KPUD itu belum diketok, baru tanggal 22 nanti diketok, dibuka. Kalau udah dibuka, saya akan beberkan satu-satu, ya saya janji. Mas Erlangga kan udah membuat wacana program ini membuat Jakarta Utara seperti Dubai. Kalau Mas Pram sendiri menilai nggak sih tanggapan? Kan udah ada yang dibuat oleh zaman dari gubernur sebenarnya, misalnya Waterfront City, itu kan seperti Dubai juga, destilasi kan seperti Dubai. Jadi bukan hal yang baru. Tapi itu realistis nggak sih dinilai? Ya namanya orang mau maju gubernur ya mau apa aja boleh juga. Mas Pram, udah ada diskusi soal tim ses, Mas Pram, tim ses segera dalam waktu dekat tim ses saya umumkan, dan tim sesnya bukan orang kader partai, bukan orang politik. Mas Anies. Mas Anies kan politikus. Oh. Tapi ada lobby dengan Mas Anies. Ya ketemu nggak sengaja lagi Car Free Day. Katanya punya hubungan khusus, Mas. Saya minggu depan mau Car Free Day sama ketua umum partai karena dia minta. Oke. Tapi dari PDIP sendiri ada dorongan dari internal nggak sih buat Pak Anies buat jadi impres? Kan saya yang ditugaskan. Masa saya mau didorong-dorong? Enggak lah, udah saya udah putuskan siapa yang menjadi ketua tim saya. Siapa Mas? Udah, nanti diumumkan. Yang jelas bukan politisi, bukan mantan gubernur, yang jelas ya. Inisial Mas Pram. Tapi good looking. Hari ini saya bekerja biasa loh, sampai 1:30. Ini juga kembali lagi, habis ini ganti baju di mobil. Terima kasih. Tapi ada update nggak soal SSK dari Pak Jokowi? Ada update nggak soal, kan Mas Pram pengen mengajukan pengunduran diri? Pak Jokowi ada update nggak soal? Ya, rahasia negara. Ada. Masih belum ada respon berarti dari Pak Jokowi. Bagi-bagi waktunya hari ini masih kerja dengan biasa. Ini balik lagi kerja. Nggak izin ya? Nanti malam, Nggak izin ya? Loh, kan gini, masa kita udah setingkat menteri harus kayak anak SD satu persatu? Enggak, saya akan bekerja tetap nggak berkurang. Boleh ditanya oleh staf saya, ada nggak yang tidak selesai? Pasti selesai. Mas Pram, Tadi malam aja hari Minggu saya mengerjakan sampai 11:30 malam, kan nggak perlu cerita-cerita. Masih jadi menteri. Kan Pak Mas Pram dekat sama Pak Presiden juga, apakah nanti ingin? Saya dekat sama semuanya. Apakah akan memanfaatkan endorse Pak Jokowi untuk Saya memilih di dekat, Jakarta? saya dekat dengan semuanya. Masih butuh endorse Jokowi nggak, Mas? Yang saya terkejut seperti tadi saya bilang. Tadi ada ketua umum partai, nanti lihat aja. Mas sudah Car Free Day-nya sama aku aja. Aku lebih keren, aku ketua umum partai. Oke. Mas Pram. Istana menyambut paus. Makasih. Makasih Mas Pram. Ya makasih ya.